Halo semuanya, kalian pernah gak sih ngerasa kayak, kenapa ya dari dulu urusan uang tuh ribet banget, gak pernah mulus? Apalagi kalau kalian tumbuh dari keluarga yang serba pas-pasan. Nah, di episode kali ini aku pengen ngobrolin tentang hal yang cukup sensitif, tapi sebenarnya penting banget, yaitu kebiasaan-kebiasaan keuangan yang buruk yang seringkali nempel di orang-orang yang tumbuh dari kondisi ekonomi yang pas-pasan atau bahkan miskin. Tujuannya bukan buat mocking atau nyalahin ya, tapi biar kita sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan kayak gini tuh kebawa karena situasi, bukan karena kitanya males atau bodoh. Dan tentunya supaya kalian bisa stop pola-pola lama ini dan mulai bangun fondasi keuangan yang lebih sehat. Jadi stay tune sampai habis, karena ya siapa tahu salah satu kebiasaan yang bakal aku bahas ini adalah jawaban kenapa dompet kalian belum sehat-sehat juga. Oke, mulai dari kebiasaan keuangan buruk yang pertama, pembelian impulsif. Nah, jadi gini, kebiasaan belanja impulsif itu sering banget dialami sama orang-orang yang dari kecil hidupnya pas-pasan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena waktu kecil, orang-orang kayak gini tuh biasanya terbiasa merasa kekurangan. Nggak bisa beli ini, nggak bisa punya itu, pengen jajan tapi nggak dikasih. Jadi pas udah gede, pas udah mulai punya penghasilan sendiri, meskipun belum seberapa, muncul tuh rasa pengen balas dendam. Yang mana akhirnya, begitu ada uang dikit, langsung dipakai buat memuaskan rasa yang dulu nggak kesampaian. Beli kopi mahal, check out baju yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget, ikut-ikutan tren gadget, skincare, atau fashion, cuman biar ngerasa, aku juga bisa nikmatin hidup, aku juga bisa beli ini, itu. Ini yang disebut dengan impulse buying. Belanja karena dorongan sesaat, bukan karena butuh. Ayo, siapa yang ngerasain kayak gini juga? Padahal ya, kalau dihitung-hitung, pengeluaran kayak gini tuh menguras banget. Dan yang parah adalah, biasanya kita nggak sadar sama hal ini. Karena kecil-kecil ya, 30.000, 50.000, 100.000. Tapi, kalau dikumpulin setiap minggu, setiap bulan, wah, bisa jutaan totalnya. Dan problemnya, belanja impulsif ini bukan cuma soal kehilangan uang ya, tapi juga soal kehilangan kesempatan. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk investasi, untuk nambah skill, atau minimal ditabung buat dana darurat gitu ya, malah hilang begitu aja untuk hal-hal yang mungkin besok udah nggak kita ingat lagi. Nah, terus gimana dong cara mengatasinya? Oke, kalian bisa coba pakai sistem tunda 24 jam minimal. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli sesuatu, terutama yang nggak penting-penting banget ya, jangan langsung beli. Masukin dulu ke wishlist, atau biarin aja di keranjang. Nanti besok baru kalian tanya lagi ke diri kalian sendiri, masih pengen gak sih? Karena biasanya, impuls kalian itu, keinginan kalian untuk belanja itu udah turun, dan kalian bisa berpikir lebih rasional. Terus kedua, pisahin rekening kalian. Bikin rekening utama hanya untuk kebutuhan pokok dan tabungan. Sementara yang buat jajan, itu kasih limit. Jadi supaya kalian tetap bisa bersenang-senang, tapi terkontrol. Supaya impulsifnya nggak liar aja. Dan terakhir, sadari bahwa belanja itu bukan solusi dari luka masa lalu kalian. Rasa kurang di waktu kecil itu valid, tapi nggak harus diobati dengan konsumsi secara berlebihan. Mending balas dendamnya dengan cara yang lebih cerdas, nabung, belajar investasi, upgrade skill. Nanti, waktu kalian benar-benar udah mapan, semua itu bisa kalian nikmatin dengan tenang, tanpa ada rasa bersalah lagi. Next, kebiasaan buruk yang kedua, mengabaikan tabungan. Alias nggak menabung ya. Ini juga salah satu pola yang terbentuk dari kita kecil, kalau misalkan kita itu tumbuh di keluarga yang ekonominya pas-pasan. Karena mindsetnya tuh, yang penting hari ini bisa makan deh, besok ya lihat nanti. Sebenarnya wajar banget sih, karena memang realitanya begitu. Fokusnya bukan mikirin 5 tahun ke depan, tapi gimana bisa bertahan di akhir pekan ini. Tapi masalahnya, kalau pola pikir ini ke bawah sampai dewasa, kita tuh bakal jadi orang yang cuman bisa bertahan hidup aja, tapi nggak bisa maju. Nggak bakal pernah siap menghadapi hal-hal yang nggak terduga. Motor mogok, panik. Sakit, pinjam duit. Kehilangan pekerjaan, langsung cari utang. Kita hidup dalam siklus reaktif, bukan proaktif.
Dan ini juga bikin kita nggak sempat berpikir ke tahap selanjutnya, kayak investasi atau ngumpulin dana pensiun gitu. Padahal ya, semakin cepat kita mulai menabung, maka semakin ringan beban hidup kita nanti di kemudian hari. Apalagi kalau duitnya itu bisa tumbuh lewat bunga ya, atau compound interest. Nah, tapi intermezzo dikit ya soal bunga dan investasi. Kalau kalian muslim dan punya concern soal riba, ingat investasi itu ada 2 jalur. Ada yang berbasis bunga atau ribawi, kayak deposito di bank konvensional atau obligasi yang memberikan bunga tetap. Ini biasanya fixed income. Dan kalau kalian anggap riba ya hindari. Sementara yang bebas riba itu kayak saham syariah, reksadana syariah, atau emas. Udah banyak platform yang sekarang menawarkan produk syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI ya. Balik lagi, jadi nabung dan investasi itu bukan cuma buat orang kaya, karena udah sangat terjangkau zaman sekarang. Bahkan justru semakin kecil penghasilan kalian tuh, makin penting juga buat kalian untuk punya tabungan. Nah, tips untuk mulainya, mulai aja dari angka yang kecil, serius. Nabung 5.000 sehari aja kan udah bisa jadi 150.000 sebulan. Dan kalau kalian bisa auto debit pas gajian, itu bakal lebih bagus lagi. Karena kalau nunggu sisa, biasanya nggak akan pernah ada yang tersisa. Terus bikin juga tujuan yang jelas ya, jangan lupa. Jadi jangan cuman, aku pengen punya tabungan. Tapi bikin yang semacam kayak, aku mau punya tabungan 3 juta buat dana darurat dalam waktu 3 bulan. Jadi ada arah kan, ada motivasi. Dan terakhir, ubah mindset, nabung itu bukan sisa, tapi prioritas. Karena kalau kalian nunggu bisa menabung pas udah banyak duit, aduh percaya deh, gak bakal kejadian. Kebiasaan menabung itu harus dilatih dari sekarang, sejak dini, dari kecil. Pokoknya sejak dari awal kalian mau mulai nabung deh, dengan uang yang kalian punya sekarang. Lanjut, kebiasaan keuangan buruk yang ketiga. Buruk dalam budgeting. Nah, kalau yang satu ini nih, suka jadi pertanyaan sejuta umat. Baru gajian minggu lalu kok duit udah mau habis lagi ya? Ayo, siapa yang relate? Banyak dari kita tuh tumbuh di lingkungan yang gak pernah mengajarkan cara mengatur keuangan. Orang tua kita juga biasanya gak punya perencanaan keuangan yang jelas. Uang datang, langsung dipakai buat kebutuhan harian. Bahkan kadang numpang lewat doang gitu kan. Jadi kebawa sampai gede. Hidup tuh dijalanin aja, ngalir aja, tanpa arah. Padahal budgeting itu bukan untuk menyiksa hidup kita, tapi ibaratnya kayak ngasih tugas nih ke setiap uang, setiap rupiah yang kita punya. Supaya setiap uang yang masuk itu jelas arahnya, mau kemana. Bukan cuma numpang mampir terus hilang gak tahu kemana, gak jelas gitu. Dan budgeting itu bukan cuma buat orang kaya atau yang udah penghasilannya gede ya. Justru makin kecil pemasukan kita, semakin penting untuk tahu persis duit kita tuh kemana aja larinya. Dan problemnya nih yang umum, karena dari kecil kita nggak punya role model yang mengatur keuangan dengan rapi, kitanya tuh jadi ngerasa budgeting itu ribet. Padahal zaman sekarang udah banyak banget ya tools gratis yang bisa membantu kita melakukan budgeting. Contoh paling simpelnya, aplikasi keuangan yang bisa di-download gratis di Play Store atau App Store di handphone kita, atau bahkan pakai aplikasi Microsoft Excel deh, atau Google Sheet manual. Itu juga udah cukup banget. Kita bisa mulai dari 3 pos utama, yaitu kebutuhan pokok, makan, transport, sewa, dan lain sebagainya. Terus pos yang kedua, tabungan dan investasi. Dan pos yang ketiga, hiburan atau jajan. Dan nggak perlu saklek-saklek banget ya. Kalian boleh kasih ruang untuk jajan kopi, untuk nonton, untuk healing. Tapi semua itu ada limitnya, ingat. Kayak misalkan nih, kalian bisa kasih tanda, oke, budget jajan bulan ini 300.000. Nah, nanti kalau misalkan udah habis, ya udah stop dulu. Budgeting itu bukan soal pelit, tapi soal kendali. Kalian yang mengatur uang kalian sendiri, bukan uang yang mengatur kalian. Next, kebiasaan keuangan buruk yang keempat, kesalahpahaman tentang kredit. Yang satu ini sebenarnya cukup rumit. Banyak dari kita yang tumbuh di rumah tangga yang punya hubungan yang gak sehat sama utang. Ada yang dari kecil ngelihat utang itu jadi beban berat,
sampai bikin orang tua stres, ribut, atau bahkan dikejar-kejar tagihan. Tapi ada juga nih yang ngelihat utang itu kayak penyelamat. Tiap akhir bulan tinggal minjem aja, nanti mikirin tentang gantinya tuh belakangan. Yang mana akhirnya pas udah dewasa kita terpecah dua nih. Ada yang trauma sama kredit, sama sekali nggak mau pegang kartu kredit, pinjaman, atau pencicilan, karena takut terjebak kayak orang tuanya. Tapi ada juga yang kecanduan cicilan. Apa-apa tuh beli pakai paylater, semua dicicil. Bahkan kadang beli hal yang sebenarnya nggak mampu dia beli. Padahal utang itu sebenarnya alat. Sama kayak pisau. Bisa dipakai buat masak, tapi juga bisa dipakai buat nyakitin diri sendiri kalau nggak tahu cara pakainya. Nah, yang perlu kita pelajari adalah membedakan antara utang yang baik dan utang yang buruk. Kalau misalkan utang yang baik itu adalah utang produktif ya, yang bisa membantu kita berkembang. Contoh kayak cicil laptop buat kerja freelance, atau KPR rumah yang nilainya bisa naik. Sementara kalau utang yang buruk, itu utang konsumtif yang nggak bertambah nilainya seiring berjalannya waktu. Kayak misalkan cicilan sepatu mahal atau liburan yang akhirnya dibayar 12 bulan pakai bunga. Dan kalau kalian concern soal riba ya, tenang karena sekarang udah banyak banget platform yang nawarin kredit tanpa bunga alias 0% kayak program cicilan di e-commerce ya. Tapi selama bayarnya tepat waktu dan nggak kena denda ya. Terus juga pembiayaan syariah kayak pinjaman Qardul Hasan atau KTA Syariah, atau KPR Syariah. Ini skemanya menggunakan akad dan nggak pakai bunga. Tapi biasanya ada margin keuntungan yang udah disepakati di awal. Intinya, kredit itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, tapi juga nggak boleh kita sepelekan, kita remehkan gitu. Dan tips yang paling gampang adalah mulai dari yang kecil, dan pastiin kalian disiplin bayarnya. Pakai kartu kredit? Oke, tapi harus tahu limit dan bayar full payment, jangan minimum payment. Karena bunga kartu kredit itu bisa tinggi banget dan bisa bikin kalian menyesal. Dan satu lagi, mulai deh bangun skor kredit kalian dari sekarang. Karena nanti ke depan kalau kalian pengen misalnya KPR rumah atau modalin bisnis, skor kredit kalian itu bakal dilihat sama lembaga keuangan. Nggak punya histori sama sekali bakal bisa bikin kalian susah dipercaya kan? Intinya kredit itu kayak api ya, bisa jadi penerang, bisa juga ngebakar, tergantung cara kita maininnya gimana. Next, kebiasaan keuangan buruk. Yang kelima, menggunakan uang sebagai coping mechanism. By the way, coping mechanism itu adalah cara atau strategi yang kita gunakan untuk menghadapi dan mengatasi tekanan ya. Mungkin itu masalah, trauma, stres. Kayak kalian pernah gak sih capek kerja atau habis ribut sama orang gitu? Terus kalian bilang sama diri sendiri, jajan kopi dulu deh healing. Atau check out barang yang sebenarnya gak kalian butuh-butuh banget, tapi bikin kalian ngerasa ada perasaan senang sedikit pas ngelihat paketnya datang. Nah, itu dia, coping pakai uang. Dan ini sering banget terjadi sama orang-orang yang tumbuh di kondisi ekonomi yang pas-pasan. Karena dari kecil, uang sama dengan kebahagiaan sementara. Pas ada uang, bisa makan enak, bisa jajan, bisa ngerasain sedikit kebebasan. Dan ke bawah sampai gede gitu. Kalau misalkan hidup lagi berat, pikirannya otomatis kasih reward diri sendiri pakai belanja. Nah, masalahnya, habit yang kayak gini tuh lama-lama jadi jebakan. Kita pikir itu self-reward, padahal sebenarnya self-sabotage. Mensabotase diri sendiri, merusak diri sendiri. Kenapa? Karena ternyata stres kita nggak benar-benar hilang. Masalah kita nggak benar-benar selesai hanya dengan mengeluarkan uang. Yang ada malah duit kita kan yang hilang duluan. Kayak coba bayangin gini deh. Kalian lagi down, terus kalian beli skincare, beli baju, beli makanan yang mahal, fancy. Nanti pas akhir bulan, kalian lihat saldo kalian tinggal sekian puluh ribu gitu. Nah, stres baru tuh muncul. Yang tadinya pengen healing, malah makin pusing. Makanya penting banget untuk pisahin mana kebutuhan emosional, mana kebutuhan finansial. Dan jangan salah, kita semua butuh self-reward.
tapi kasih batasnya. Kayak misal, oke, aku boleh jajan tapi maksimal 100.000 seminggu. Udah, patuhi aturan itu. Dan coba deh explore cara coping yang gak pakai uang, kayak misalkan jalan kaki sore-sore sambil dengerin playlist yang kalian suka. Atau journaling buat buang unek-unek kalian. Atau bisa juga ngobrol sama teman yang bisa dengerin kalian tanpa ngejudge. Atau ya sekedar nonton ulang film kesukaan kalian. Kadang yang kita butuh itu bukan belanja, bukan ngeluarin duit, tapi validasi dan ketenangan. Dan itu gak harus selalu dibeli. Next, kebiasaan keuangan buruk yang ke-6. Pengeluaran berlebihan di saat ada dana. Kalau yang satu ini khas banget deh. Mungkin kalian juga pernah ngalamin ya. Kayak misalkan dapat bonus, langsung check out keranjang. Atau THR turun, langsung booking staycation. Atau cashback cair. Lumayan nih, bisa buat jajan. Nah, kebiasaan ini datang dari pola hidup musiman yang kebentuk dari kecil. Karena terbiasa hidup pas-pasan, ketika kita dapat rezeki ekstra sedikit aja, kita tuh langsung mikirnya kayak, kapan lagi nih bisa senang-senang gitu. Dan akhirnya, duit itu langsung ludes buat foya-foya. Gak kebayang bahwa uang itu bisa dialokasikan untuk hal yang bertahan lebih lama. Dan kebiasaan ini ngebentuk siklus kayak, pas gak ada duit, jadinya super irit sampai nyiksa diri. Nah, nanti kalau ada duit, super boros kayak nggak bakal miskin lagi. Padahal momennya bener, tapi caranya yang keliru ya. Nggak ada yang salah sama merayakan pencapaian atau rezeki. Tapi kalau 100% duitnya langsung habis untuk hal-hal yang nggak dibutuhkan, bukan kebutuhan utama maksudnya, momen senangnya tuh bakal cuman sebentar aja gitu. Efek jangka panjangnya nol, nihil. Nah, jadi gimana cara ngebenerinnya? Terapkan aturan budgeting untuk rezeki yang gak terduga. Kayak misalkan 50-30-20. Jadi setiap kali kalian dapat uang ekstra gitu ya, mau itu bonus, THR, atau apapun, 50% dari uang itu langsung alokasikan untuk masa depan kalian. Bayar utang, nabung, investasi. Lalu 30%-nya coba untuk kebutuhan jangka pendek atau hal-hal yang produktif, kayak contoh perbaiki laptop atau beli buku skill baru. Dan 20% sisanya, ini bagian yang seneng-senengnya. Mau dipakai buat jajan, traktir orang tua, liburan, apapun boleh banget, terserah. Tapi ya secukupnya ya, jangan lebih dari 20% tadi. Dan kalau kalian mau investasi dari dana ekstra ini, bisa banget. Tinggal sesuaiin aja sama tingkat risiko yang kalian nyaman dan prinsip kalian ya, mau riba atau non-riba. Intinya, kalau dapat duit ekstra, jangan langsung lapar mata. Tahan dikit, alokasiin dulu buat masa depan kalian. Karena yang paling satisfying itu bukan cuman bisa jajan sekarang, tapi punya ketenangan karena tahu masa depan kalian lebih aman. Lanjut, kebiasaan keuangan buruk yang ke-7. Mengabaikan masalah keuangan. Nah, kalau yang ini tuh ibaratnya kayak kita tahu nih ada cucian numpuk di kamar mandi, tapi kita tutup pintu dan pura-pura nggak lihat. Sama kayak masalah uang. Ada utang, diabaikan. Tagihan nunggak, nanti aja dibayarnya kalau ingat. Saldo tinggal dikit, ya udah yang penting bisa ngopi. Bagi orang-orang yang tumbuh di keluarga dengan ekonomi pas-pasan, ini tuh sering banget kejadian. Kenapa? Karena ya dari kecil udah terbiasa melihat orang tua struggling, tapi nggak pernah diajak ngomong soal duit. Duit tuh dianggap topik yang tabu gitu. Ada masalah keuangan, udahlah diem aja, yang penting jalan terus. Yang mana akhirnya kita tumbuh jadi generasi yang nggak punya skill menghadapi masalah finansial secara langsung. Dan implikasinya, pas kita udah dewasa, ya chaos. Tagihan gak dibuka, kartu kredit bayarnya cuma minimum doang, gak tahu total utang kita berapa, gak punya rencana bayar balik, apalagi nabung atau invest. Padahal ya, kita tuh gak bisa menyelesaikan sesuatu yang kita pura-pura gak lihat. Dan gini, menghadapi keuangan kita itu gak harus langsung jago ngatur keuangan kok. Kita bisa coba mulai dari, pertama, list dulu semua masalah kita.
Catat berapa utang, berapa tagihan yang belum dibayar, dan semua komitmen finansial kita. Jangan takut, ini bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi supaya kita punya visibility. Lalu step berikutnya yang kedua, bikin urutan prioritas. Mana sih yang paling urgent? Mana yang paling besar bunganya? Dan step yang ketiga, cari solusi satu persatu. Misal, cicil utang dari bunga yang paling gede dulu, atau negosiasi sama pemberi pinjaman kalau memang berat, dan coba cari side income gitu ya, biar bisa lebih gampang bayar utangnya. Dan jangan malu mencari bantuan. Kalian bisa belajar dari konten-konten finansial, ikut kelas budgeting yang gratis, atau bahkan reach out ke konsultan keuangan kalau memang benar-benar udah mentok banget. Masalah keuangan itu bukan hal yang harus dihadapi sendirian. Tapi ya harus kalian hadapi dulu supaya bisa diberesin gitu kan. Lanjut, kebiasaan keuangan buruk yang ke-8. Tidak membayar tagihan tepat waktu. Nah, kalau yang satu ini kelihatannya kayak kecil, sepele gitu ya. Telat seminggu doang kok, nggak apa-apa lah. Tapi efeknya bisa bikin rugi berkali-kali lipat. Dan ini jujur aja banyak banget kejadian di kita-kita yang dari kecil hidupnya selalu mepet. Karena terbiasa sama yang namanya nunggu ada duit dulu, baru bayar tagihan. Kalau belum ada duitnya, ya tunggu aja gitu. Gak mikir bahwa keterlambatan itu punya biaya yang mahal. Ada denda, ada bunga, bahkan ada catatan kredit yang bisa rusak. Contoh nyatanya, tagihan listrik telat, kena biaya keterlambatan. Cicilan motor telat, bunga naik, bisa ditarik kalau parah. Telat bayar kartu kredit, bunganya bisa 2-3% per bulan. Dan kalau udah kayak gini, kita bukan cuma bayar utangnya aja, tapi bayar denda dan bunganya juga. Dan ingat, semua keterlambatan ini bisa berpengaruh ke skor kredit kita juga. Kalau nanti suatu saat kita butuh pinjaman gitu ya, misal buat beli rumah, skor kredit yang jelek itu bisa bikin kita ditolak. Atau minimal kena bunga yang tinggi daripada kalau misalkan skor kredit kita baik dari awal. Padahal di sisi lain kita sebenarnya mampu. Nah, solusinya gunakan teknologi. Sekarang tuh udah banyak banget ya aplikasi keuangan yang bisa kita manfaatkan. Pakai fitur autopay untuk bayar tagihan bulanan kayak listrik, air, atau internet. Atau kalau kalian gak nyaman auto debit, set pengingat atau reminder rutin di handphone kalian seminggu sebelum jatuh tempo misalnya. Atau kayak beberapa bank dan fintech itu juga ngasih notifikasi kalau kita udah deket sama tanggal jatuh tempo. Nah, manfaatkan itu. Dan satu lagi, prioritaskan bayar tagihan dulu ya sebelum belanja yang lain-lain. Jadi sebelum kalian mikir pengen beli skincare baru kah, baju diskonan kah, atau jajan all you can eat, cek dulu. Ada tagihan yang belum dibayar nggak? Dengan mindset kayak gini, kalian bukan cuma melindungi diri kalian sendiri dari kerugian, tapi juga membangun disiplin keuangan yang bakal bikin hidup kalian lebih stabil. Next, kebiasaan keuangan buruk yang ke-9. Menyamakan uang dengan kebahagiaan. Ini salah satu jebakan ya yang paling sering dialami sama orang-orang yang tumbuh dalam keluarga pas-pasan atau bahkan kurang, berpikir bahwa uang itu adalah kebahagiaan. Dan sebenarnya ini masuk akal banget. Soalnya waktu kecil mungkin kita pernah ngerasain pengen beli mainan tapi nggak bisa, pengen jajan kayak teman-teman lain tapi harus nahan diri, atau pengen liburan tapi nggak kesampaian gitu kan. Yang mana akhirnya terbentuklah mindset kita, kalau aku kaya nanti semua masalah bakal selesai, aku bakal happy. Tapi pada kenyataannya, ternyata nggak segampang itu. Apalagi ketika kita udah dewasa. Ketika udah dewasa, mindset ini bisa bikin kita terus-terusan mengejar uang tanpa tahu buat apa. Kita kerja keras, siang malam, tapi nggak pernah ngerasa puas. Bahkan giliran udah punya duit pun, bisa jadi rasanya tuh kayak tetap kosong gitu. Karena kita nggak pernah belajar apa itu kebahagiaan sesungguhnya. Dan bahaya lain dari mindset ini adalah ketika dompet kita lagi kering gitu ya, kita bisa aja loh ngerasa gagal sebagai manusia. Padahal sekali lagi, uang itu cuman alat. Kayak pisau tadi,
Bisa dipakai buat masak, bisa juga buat nusuk. Tergantung kita pakainya buat apa kan? Nah, supaya nggak terjebak sama mindset ini, penting banget nih buat kita untuk latihan membedakan antara uang dan kebahagiaan. Contoh realnya begini. Katakanlah misalnya kalian punya 1 juta. Kalian bisa habisin buat beli sesuatu yang kelihatannya keren, biar kalian ngerasa kaya, atau kalian bisa pakai buat hal yang lebih meaningful, kayak beli buku atau ikutan workshop yang bikin kalian berkembang, atau traveling ke tempat baru yang bisa ngasih pengalaman hidup, atau ya sekedar ngajak orang tua makan di luar lah. Uangnya sama, jumlahnya sama, 1 juta, tapi rasa puas dan maknanya beda jauh kan? Jadi ya, uang itu penting, tapi kebahagiaan gak boleh kalian gantungkan hanya di situ. Dan kebiasaan keuangan buruk yang ke-10, meremehkan pendidikan dan pengembangan karir. Kalau yang satu ini, kebiasaan yang secara gak sadar nempel di banyak dari kita ya, yang tumbuh dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Dari kecil sering banget kita dengar kayak, yang penting kerja deh, gak usah neko-neko, belajar tinggi-tinggi juga ujung-ujungnya kerja biasa, atau kalau buat yang perempuan, kuliah tinggi-tinggi juga ujung-ujungnya ngurus rumah. Atau yang lebih frontal lagi, ngapain kursus ini itu, buang-buang duit aja. Nah makanya pas udah gede, banyak dari kita yang mindsetnya cuman, udahlah yang penting dapat kerja. Udah, gak kepikiran buat upgrade skill, cari peluang baru, ataupun berkembang. Tapi masalahnya, dunia kerja zaman sekarang itu dinamis banget. Skill yang mungkin relevan di 5 tahun lalu, bisa jadi udah gak kepake lagi hari ini. Dan kalau kita gak berkembang, ya bakal stuck gitu kan di situ-situ aja. Gaji segitu-segitu aja, posisi gak naik, mental pun bisa burnout karena gak ada sense of growth atau keinginan untuk berkembang. Padahal upgrade skill itu gak harus mahal. Ada banyak banget cara dan platform yang bisa memberikan kita akses gratis atau murah. Kayak YouTube, konten-konten dari channel edukatif, dari yang lokal sampai luar negeri banyak banget. Atau Coursera dan Google Career Certificates ya. Atau bisa juga platform kayak Skill Academy, Revoyu Mini Course, sampai grup Telegram belajar bareng misalnya. Tapi grup-grup yang benar ya, bukan yang sharing tentang judul. Dan bahkan kita bisa loh mulai dari hal kecil kayak belajar Excel biar lebih advance, belajar desain Canva, atau bikin konten digital. Itu semua skill yang bisa dijual dan ditukar dengan uang. Jadi intinya, jangan remehkan belajar. Kalau kalian memang belum bisa kuliah tinggi-tinggi, gak apa-apa. Tapi jangan berhenti upgrade diri kalian. Karena di zaman sekarang, orang yang skillnya terus berkembang, itu adalah orang yang punya peluang untuk mengungguli mereka yang cuma mengandalkan gelar. Nah, itu dia tadi ya, 10 kebiasaan keuangan buruk yang mungkin tanpa sadar udah nempel sama kita dari kecil. Gak semua orang lahir dalam kondisi ideal, tapi kita semua bisa milih untuk tumbuh. Kalau kalian ngerasa relate sama kebiasaan-kebiasaan tadi, itu tandanya kalian udah selangkah lebih dekat untuk berubah. Mulai aja dari satu hal kecil, karena kunci finansial yang sehat itu bukan di nominal ya, tapi di kebiasaan. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita. Kalau kalian ngerasa konten ini membantu dan bikin kalian lebih melek secara finansial, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang butuh juga. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.